Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak kelas 7 di pembelajaran IPA kelas 7. Hari ini di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi pada makhluk hidup. Oke, interaksi pada makhluk hidup ini biasanya secara garis besar kita mempelajari tentang ekosistem. Adapun komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Biotik adalah makhluk yang berinteraksi dan mempengaruhi lingkungan. Contoh dari biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan fitoplankton. Jadi bisa diingat-ingat, biotik ini adalah komponen yang merupakan makhluk hidup ya. Kemudian abiotik ini adalah makhluk tidak hidup tapi mempengaruhi lingkungan. Contohnya tanah, air, cahaya, udara, kadar garam, derajat keasaman atau pH, suhu, kelembapan, dan kadar garam. Jadi di sini abiotik itu artinya adalah tidak hidup. A itu artinya tidak, bio itu makhluk hidup. Jadi tidak hidup, bukan makhluk hidup, seperti itu ya. Diingat-ingat. Nah, peranan komponen ekosistem pada alam ini seperti yang kalian mungkin pernah pelajari di SD, itu ada produsen, dilihat di paling bawah, produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, dan konsumen kuartener. Lalu konsumen kuartener ini yang paling atas. Apabila konsumen kuartener ini nanti mati, maka nanti akan membusuk dan diurai oleh pengurai, seperti itu. Produsen, apa sih produsen itu? Produsen adalah organisme yang membuat makanannya sendiri atau autotrof melalui proses fotosintesis. Auto itu artinya sendiri. Mungkin kalian pernah mendengar kata otomatis, berarti kan sendiri gitu. Jadi produsen itu bisa membuat makanan sendiri lewat apa? Lewat proses fotosintesis. Nah, karena dia melalui proses fotosintesis sehingga membutuhkan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen dan karbohidrat atau glukosa. Ini bisa dilihat, ini adalah reaksi dari fotosintesis. Jadi karbon dioksida yang ada di udara bebas nanti akan diserap oleh tumbuhan melalui stomata. Lalu air yang ada di tanah juga akan diserap oleh akar sebagai bahan mentah untuk membuat proses makanan ya. Kemudian karbon dioksida dan air ini nanti akan dibawa. Namanya proses memasak pasti ada dapurnya. Nah, pada tumbuhan dapurnya itu adalah klorofil. Jadi karbon dioksida dan air dibawa ke klorofil lalu dimasak menggunakan cahaya matahari. Jadi cahaya matahari ini diibaratkan sebagai kompor, diingat-ingat ya. Nah, kemudian setelah matang, hasil makanannya yaitu berupa gula atau glukosa dan oksigen. Nah, oksigen ini nanti akan dilepaskan kembali ke alam sehingga dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Lalu kalau gula atau glukosa ini disimpan sebagai cadangan makanan. Cadangan makanan bisa disimpan di akar, misalnya berupa umbi-umbian. Lalu ada yang disimpan di batang, disimpan di daun. Selain itu juga ada yang disimpan di daging buah, seperti itu. Nah, produsen yang ada di darat itu berupa tumbuhan. Lalu kalau di laut ada yang namanya alga atau ganggang dan fitoplankton. Jadi plankton dibagi menjadi dua, ada fitoplankton dan zooplankton. Kalau fitoplankton ini plankton yang berupa tumbuhan, lalu kalau zooplankton ini adalah plankton yang berupa hewan. Nah, lalu di sungai ini di sungai, kolam atau danau ada yang namanya cyanobacteria. Ini bisa dilihat gambarnya ya. Jadi gambar-gambar ini adalah gambar-gambar dari produsen rumput, pohon, cyanobacteria, seperti itu. Yang berikutnya adalah konsumen. Seperti yang kalian pernah pelajari di SD, konsumen itu berarti pemakan organisme yang memakan tumbuhan atau memakan
hewan lain ya. Jadi konsumen adalah organisme yang bergantung pada organisme lain untuk suplai energi dan makanannya. Dikenal dengan nama organisme heterotrof. Ingat, kalau produsen autotrof, kalau konsumen heterotrof, karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, berdasarkan makanannya, konsumen dibagi menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. Kalau herbivora berarti pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, lalu omnivora pemakan segala. Maksudnya segala di sini daging dan tumbuhan. Nah, di sini ya, yang tadi sudah Ibu singgung sedikit. Jadi konsumennya berupa herbivora, dia berperan sebagai konsumen primer. Kenapa dia konsumen primer? Karena dia memperoleh energi atau makanannya berasal dari produsen atau tumbuhan atau fitoplankton atau ganggang. Jadi di sini herbivore misalnya ulat bulu, dia kan makan daun, lalu kambing, kelinci, ya segala macam hewan yang pemakan tumbuhan disebut herbivore. Lalu yang kedua adalah karnivora, dia memperoleh energi atau makanan dengan memakan hewan lain, berarti dia pemakan daging. Contohnya singa, macan, ular gitu ya. Selanjutnya ada omnivora. Omnivora ini makhluk hidup pemakan hewan dan tumbuhan. Jadi dia bisa makan daging, bisa juga makan tumbuh-tumbuhan. Contohnya di sini adalah beruang. Beruang bisa makan ikan, daging, atau juga bisa makan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang berikutnya adalah pengurai. Jadi pengurai jangan dilupakan. Pengurai ini sangat penting juga fungsinya di ekosistem. Karena dia gunanya untuk menguraikan sisa-sisa organisme lain atau makhluk hidup. Jadi fungsinya pengurai untuk membusukkan ya. Contohnya misalnya bakteri, jamur, cacing tanah, dan serangga. Gambar-gambarnya bisa dilihat ya. Nah, ini juga jadi organisme pengurai apabila produsen atau konsumen yang sudah mati, maka nanti dia akan membusuk. Nah, busuknya itu dibantu oleh yang namanya pengurai atau decomposer, seperti itu. Nah, ini adalah satuan tingkatan ekosistem. Jadi paling kecil itu adalah individu. Individu itu artinya satu organisme. Misalnya contohnya seekor rusa, seorang manusia, seekor kelinci. Jadi hanya satu individu yang dia sendirian gitu. Nah, lebih luas dari individu selanjutnya adalah populasi. Populasi adalah sekumpulan organisme sejenis yang dapat berkembang biak berada dalam kurun waktu yang sama. Jadi populasi ini adalah sekumpulan makhluk hidup ya yang dia masih satu spesies. Misalnya manusia berkumpul dengan manusia, berarti itu disebut dengan satu populasi manusia. Lalu misalnya di hutan ada sekelompok gajah, sesama gajah. Nah, itu adalah populasi gajah, seperti itu. Lalu ada komunitas. Komunitas ini adalah beberapa populasi yang menempati daerah yang sama pada waktu yang sama. Misal misalnya di hutan. Di hutan itu ada populasi gajah, ada populasi zebra, ada populasi pohon. Nah, populasi-populasi itu saling bergabung di tempat yang sama, yaitu di hutan. Nah, itu menjadi namanya komunitas, seperti itu ya. Lalu ada ekosistem. Ekosistem ini adalah kesatuan, komunitas, dan lingkungan yang membentuk hubungan timbal balik. Jadi misalnya di ekosistem sungai. Di ekosistem sungai ada ikan, lalu ada apa lagi? Misalnya ikan kecil, ikan yang agak besar, lalu ada lumut, ikan sapu-sapu. Nah, karena mereka saling makan memakan, ya, itu akhirnya dinamakan sebagai ekosistem, ya. Lalu ada bioma atau biosfer. Kalau bioma ini adalah ekosistem yang luas cakupannya. Lalu kalau biosfer ini adalah kumpulan dari berbagai bioma. Seperti itu. Lanjut, ini misalnya contohnya yang tadi Ibu jelaskan, ini berupa gambar. Jadi misalnya ada seekor ini kambing misalnya. Nah,
seekor kambing ini disebut individu karena dia cuma sendirian gitu. Nah, kalau si kambing ini ada temennya sesama kambing, maka dia disebut dengan populasi ya. Nah, populasi kambing ketemu dengan hewan-hewan lain yang berbeda jenis. Di situ ada jerapah, ada zebra, ada anoa, ada badak ya. Ini misalnya di hutan. Nah, ini namanya komunitas karena terdiri dari berbagai macam populasi seperti itu. Nah, lalu dari berbagai macam komunitas tadi, dia disebutnya adalah ekosistem. Ekosistem apa? Ekosistem hutan karena habitat mereka adalah tempatnya di hutan seperti itu. Nah, ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Contohnya ekosistem laut, hutan, sungai, danau, rawa-rawa. Jadi ekosistem ini terbentuknya spontan ya, diciptakan oleh Tuhan seperti itu. Lalu ekosistem yang kedua adalah ekosistem buatan. Ini adalah suatu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya kolam, waduk, sawah, kebun, ladang. Ya, jadi adanya ekosistem buatan ini karena dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Misalnya apa? Dibuat ekosistem kolam, mungkin mau buat empang, mau mengembangbiakan lele atau ikan lain untuk dijual seperti itu ya. Nah, ini adalah biosfer. Biosfer ini merupakan satuan tingkatan ekosistem. Keseluruhannya namanya biosfer. Nah, biosfer ini urutannya ada antosfer, kriosfer, hidrosfer, biosfer, litosfer, atmosfer. Nanti kita akan mempelajari tentang lapisan-lapisan bumi ini di bab terakhir ya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah interaksi dalam ekosistem. Yang tadi sudah Ibu sebutkan, jadi interaksi ada dua, biotik dan abiotik. Nah, biotik dan biotik ini nanti hubungannya ada dua juga, ada hubungan interspesifik dan intraspesifik. Lalu kalau hubungan biotik dengan abiotik, yaitu hubungan faktor lingkungan terhadap makhluk hidup. Contohnya seperti ini. Kalau interaksi yang biotik dengan abiotik ini, jadi pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup di dalamnya. Jadi biotik kan tadi makhluk hidup, abiotik itu makhluk tidak hidup. Nah, di sini dilihat sinar matahari, karbon dioksida dan air ini termasuk abiotik, tidak hidup ya. Nah, ini berinteraksi dengan makhluk hidupnya. Makhluk hidupnya siapa? Tumbuhan. Ingat-ingat, tumbuhan di sini biotik gitu. Jadi ini adalah interaksi biotik dengan abiotik. Hasilnya apa? Nah, proses antara tumbuhan, sinar matahari, karbon dioksida dan air ini disebut tadi di awal apa namanya? Fotosintesis. Jadi proses ini menghasilkan karbohidrat dan oksigen ya, hasilnya berupa makanan seperti itu. Jadi interaksi biotik dan abiotik itu contohnya adalah fotosintesis seperti itu. Nah, selanjutnya interaksi biotik dengan abiotik yang lain. Misalnya ini tempat yang cocok bagi makhluk hidup untuk melakukan aktivitas hidupnya. Contohnya misalnya habitat berbeda akan ditinggali oleh makhluk hidup yang berbeda. Jadi ini gambar-gambarnya ya, antara interaksi biotik dengan abiotik. Nah, sekarang hubungan antara biotik dengan biotik. Jadi makhluk hidup dengan makhluk hidup juga. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu hubungan interspesifik dan hubungan intraspesifik. Hubungan interspesifik itu adalah hubungan antara makhluk hidup yang sejenis dalam satu populasi. Ini penting untuk perkembangbiakan dan kerjasama dalam populasi. Misalnya hubungan intraspesifik itu contohnya adalah simbiosis. Simbiosis itu pengertiannya adalah cara hidup bersama atau interaksi dua makhluk hidup ya. Lalu ada predasi. Predasi adalah interaksi pemangsa dan yang dimangsa. Lalu kompetisi, yaitu persaingan makhluk hidup sejenis atau beda jenis. Lalu ada antibiosis, yaitu makhluk hidup yang satu menghambat yang lain. Seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi simbiosis mungkin kalian sudah
paham semua ya, simbiosis ada 3. Yang pertama mutualisme, yaitu interaksi dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan keduanya saling menguntungkan. Jadi diingat-ingat, mutualisme itu dua-duanya sama-sama untung. Misalnya di sini kalau yang sehari-hari kalian hafal itu misalnya lebah dengan bunga gitu. Jadi serangga dengan bunga. Kenapa? Jadi serangga membantu penyerbukan, jadi bunganya untung. Nah, serangganya juga untung karena dia mendapat makanan. Lalu misalnya contohnya lagi adalah kerbau dengan burung jalak. Burung jalaknya kenyang, makan kutu, lalu kerbaunya juga menguntungkan karena nggak gatel badannya, seperti itu ya. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme, yaitu interaksi dua makhluk hidup yang berbeda jenis, satu mendapatkan keuntungan, yang satu lagi tidak untung maupun tidak rugi. Jadi yang satu untung, yang satu santai-santai aja, nggak untung nggak rugi. Misalnya contohnya ikan hiu dengan ikan kecil remora. Ikan kecil remoranya merasa diuntungkan karena dia bersembunyi atau berlindung di bawah badannya ikan hiu. Nah, ikan hiu kira-kira untung nggak? Tidak. Rugi nggak? Enggak. Jadi ikan hiu santai-santai aja, tidak untung, tidak juga rugi. Seperti itu. Lalu simbiosis berikutnya adalah simbiosis parasitisme. Ini adalah interaksi dua makhluk hidup yang berbeda jenis, yang satu mendapatkan keuntungan, yang satu merugi. Jadi kalau parasitisme namanya juga parasit, berarti yang satu untung, yang satu dirugikan. Misalnya contohnya nyamuk dengan manusia. Nyamuk untung karena menghisap darah dari manusia kenyang. Nah, manusia dirugikan karena jadi gatel, ya kan? Nah, selanjutnya misalnya pohon mangga dengan benalu. Benalunya numpang hidup di pohon mangga. Nah, pohon mangganya dihisap sari-sari makanannya jadi kurus dan mati, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya interaksi selanjutnya adalah kompetisi. Yang namanya kompetisi itu artinya persaingan, yaitu persaingan antara makhluk hidup sejenis atau berbeda jenis untuk mendapatkan tempat hidup yang sama, makanan, wilayah kekuasaan, atau hal lain demi kelangsungan hidupnya. Jadi kenapa di makhluk hidup ini adanya kompetisi? Ya itu tadi, karena misalnya di suatu habitat hutan, di situ ada singa, ada macan. Nah, lalu ada zebra. Nah, zebranya pasti nanti akan dimangsa. Nah, antara singa dan macan dia akan melakukan apa? Kompetisi untuk mendapatkan makanan, seperti itu ya. Selanjutnya adalah predasi. Predasi adalah interaksi antara pemangsa atau predator dan hewan yang menjadi mangsanya. Misalnya di sini predatornya adalah kucing, lalu mangsanya adalah kelinci. Nah, si kelinci ini di sini sebagai mangsa, dia yang dikejar-kejar mau dimakan. Lalu kucing di sini sebagai predator atau pemangsa karena dia yang butuh makanan, seperti itu. Lalu ada antibiosis. Antibiosis adalah hubungan dua makhluk hidup berbeda. Makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lain. Contohnya adalah jamur penisilin, dia bisa menghasilkan antibiotik. Nah, antibiotik ini untuk apa sih? Ternyata bisa digunakan untuk membunuh bakteri, seperti itu. Berikutnya adalah rantai dan jaring-jaring makanan. Jadi rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian lurus dan tidak bercabang. Contohnya di gambar ini adalah ada rumput sebagai produsen, lalu dimakan oleh konsumen satu yaitu belalang, dia sebagai konsumen primer. Lalu belalang dimakan lagi sama kadal sebagai konsumen sekunder. Lalu konsumen sekundernya si kadal ini nanti dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tersier. Kira-kira nanti burung elang dimakan oleh siapa kalau mati? Burung elang nanti akan diuraikan atau dibusukkan oleh dekomposer atau pengurai, seperti itu. Selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Ini berarti kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi dari berbagai rantai makanan dia saling makan lagi, akhirnya jadilah jaring-jaring makanan, seperti itu ya. Nah, ini gambarnya. Selanjutnya adalah piramida makanan. Piramida makanan ini menggambarkan aliran energi dan jumlah makanan pada ekosistem. Tersusun dari produsen hingga konsumen paling tinggi. Jadi dilihat ya, piramida ini bentuknya
seperti segitiga, jadi yang bawah besar, yang atas mengerucut lebih kecil. Jadi yang paling bawah itu adalah produsen. Jadi produsen itu biasanya paling melimpah atau paling banyak, lalu dimakan oleh herbivora sebagai konsumen pertama, lalu selanjutnya dimakan oleh karnivora sebagai konsumen kedua, lalu konsumen ketiga berikutnya karnivora lagi. Jadi tergantung berapa banyak konsumennya, jadi makin tinggi piramida makanannya. Nah, nanti paling ujung itu adalah decomposer atau pengurai. Nah, ini gambarnya ya. Semakin tinggi tingkatan trofitnya, maka semakin dikit populasinya, seperti itu. Ini juga sama piramida makanan. Nah, ini adalah berikutnya aliran energi dan siklus kehidupan. Jadi di alam ini ada yang namanya aliran energi, yang merupakan proses perpindahan energi dalam rantai dan jaring makanan. Jadi sumber energi utama di muka bumi ini adalah sinar matahari. Sinar matahari energinya dikirimkan ke tumbuhan hijau atau produsen lewat proses namanya fotosintesis. Nah, nanti energi yang ada di tumbuhan akan dimakan oleh konsumen, dan selanjutnya yang tadi lewat rantai makanan, seperti itu. Nah, nanti ketika sudah mati semua, membusuk, akan diurai oleh yang namanya pengurai. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Dari pengurai ini nantinya akan menjadi yang namanya anorganik nutrisi yang bisa diserap kembali oleh tumbuh-tumbuhan, seperti itu ya. Nah, ini juga gambarnya. Jadi dari matahari turun, hujan ke produsen, lalu dimakan oleh konsumen, lalu selanjutnya konsumen herbivore, karnivore, omnivore, lalu diurai detrivore, ini decomposer atau pengurai, lalu kembali lagi ke udara menjadi nutrien atau lewat air. Lewat airnya air apa? Air hujan, seperti itu ya. Ini juga sama siklus energi atau siklus air. Jadi air itu siklus air di muka bumi ini, air tidak akan bisa habis di muka bumi. Jadi karena apa? Karena ya adanya siklus air, jadi akan muter terus. Jadi hujan turun masuk ke dalam tanah ya. Nanti dari tanah, dari sungai, dari laut akan menguap dan melakukan evaporasi kemana? Ke udara, lalu diikat oleh awan sehingga menjadi awan mendung, lalu awan mendung jadi awan jenuh sehingga jadilah awan mendung, lalu hujan, turun hujan, kembali lagi jatuh ke tanah, seperti itu. Oke, Bu Indah rasa cukup sekian penjelasan dari Bu Indah. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah, tetap semangat ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.